Penyidik Kejaksaan Agung RI menetapkan anggota Deputi 4 Bidang Pengusahaan BP Batam Syahrir Japarin sebagai tersangka dan langsung menahannya di tahanan Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 27 Oktober 2021. Berikut press conference dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hari ini ada dua perkara yang akan kami sampaikan. Yang pertama dulu adalah terkait atau Perindo tahun 2016 sampai dengan 2019. Rekan-rekan sekalian, hari ini tim penyidikan umum Perikanan Indonesia atau Perindo tahun 2016-2019. Tersangka yang pertama adalah RU selaku Direktur Utama PT Global Prima Santosa. Yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 37 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 tahun 2021 tanggal 27 Oktober hari ini, dan surat penetapan tersangkanya dengan TAP 34 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2021 tanggal 27 Oktober 2021. Kemudian tersangka kedua adalah SJ. Saat itu menjabat sebagai mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia periode 2016 sampai dengan 2017. Dan saat ini yang bersangkutan bekerja selaku Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam. Yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Prin 38 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021, dan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan TAP 35 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2021 tanggal 27 Oktober 2021. Jaksa penyidik hari ini menetapkan yang bersangkutan, kedua tersangka tersebut, untuk mempercepat proses penyidikan dilakukan penahanan sesuai dengan untuk RU surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Prin 28 garis miring F.2 FD garis miring FD.2 garis miring 10 tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 selama 20 hari terhitung 27 Oktober 2021 sampai dengan nanti 15 November 2021, dan yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Untuk tersangka SJ dilakukan penahanan juga sesuai dengan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Prin 29 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2021 tanggal 27 Oktober 2021, dan dilakukan penahanan sejak hari ini selama 20 hari 27 Oktober 2021 sampai dengan 20 November kami ulangi sampai dengan 15 November 2021 di Rumah Tahanan Negara Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus posisi saya rasa sama kemarin, namun kami sampaikan terkait peranan tersangka. Peranan tersangka sebagai berikut. Tersangka RU merupakan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama perdagangan ikan dengan menggunakan transaksi-transaksi fiktif yang dilakukan Perindo, yaitu tanpa adanya perjanjian kerjasama
kemudian tidak adanya berita acara serah terima barang, tidak ada laporan jual beli ikan, dan tidak ada dari pihak Perindo yang ditempatkan dalam penyerahan ikan dari supplier kepada mitra bisnis Perum Perindo. Sedangkan untuk tersangka SJ merupakan ketika melaksanakan penerbitan surat hutang jangka menengah atau medium term notes MTN dan mendapatkan dana sebesar 200 miliar yang terdiri dari sertifikat jumbo MTN Perum Perindo tahun 2017 seri A dan sertifikat jumbo MTN Perum Perikanan Indonesia tahun 2017 seri B. Sebagaimana diketahui, MTN adalah salah satu cara mendapatkan dana dengan cara menjual prospek. Namun penggunaan dana MTN seri A dan seri B tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana prospek dan tujuan penerbitan MTN seri A dan seri B. MTN seri A dan seri B sebagaimana dimaksud sebagian besar digunakan bisnis perdagangan ikan yang dikelola oleh divisi penangkapan, perdagangan dan pengelolaan ikan atau strategi bisnis unit atau SBU, Fish Trade and Processing atau FTP dalam menggunakan metode bisnis perdagangan ikan tersebut yaitu metode jual beli ikan putus. Sebagaimana diketahui teman-teman, kedua tersangka ini sebagaimana disangka dengan sesuai biasa primer pasal 2, kemudian junto pasal 18 Undang-Undang 3199 dan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan subsidiarnya pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Rekan-rekan sekalian, dengan ditetapkannya kedua tersangka ini, sebagaimana kita ketahui, dalam kasus ini telah ada 4 orang tersangka. Dan sebelum dilakukan penahanan, kedua tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis kita dan pemeriksaan swab antigen dan dinyatakan sehat dan dapat dilaksanakan pelaksanaan penahanan di rutan sebagaimana yang telah kami sampaikan. Demikian kira-kira perkara terkait Perum Perindo. Kemudian kasus yang kedua yaitu perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT Askrindo Mitra Utama PT AMU tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020. Hari ini juga tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus juga menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT Askrindo Mitra Utama atau PT AMU tahun anggaran 2016-2020. Kedua tersangka adalah yang pertama WW selaku mantan karyawan PT Askrindo Mitra Utama dan mantan Direktur Pemasaran PT Askrindo Mitra Utama yang bersangkutan dilakukan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jampitsus nomor Prin 25 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan surat penetapan tersangkanya dengan tab 32 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2021 tanggal 27 Oktober 2021. Tersangka kedua yaitu FB selaku mantan karyawan PT Askrindo dan mantan Direktur Kepatuhan dan SDM PT Askrindo. Dilakukan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Prin 36 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2021 tanggal 27 Oktober 2021
Dan surat penetapan tersangka yaitu TAP nomor 33-FD-FD.2-FD.2021 tanggal 27 Oktober 2021. Dalam rangka juga mempercepat proses penyidikan, kedua tersangka tersebut juga dilakukan penahanan sebagaimana rekan-rekan media tadi menyaksikan, yaitu untuk WW dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 26/FT2-FD.2-10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 selama 20 hari terhitung 27 Oktober 2021 hari ini sampai dengan 15 November 2021 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan FB juga dilakukan penahanan sesuai dengan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 27/F.2-10/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 juga dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung 27 Oktober 2021 sampai dengan 15 November 2021 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Kami sampaikan rekan-rekan kasus posisi singkatnya dari perkara tersebut. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2020 itu terdapat pengeluaran komisi agen dari PT Askrindo kepada PT Askrindo Mitra Utama Anak Usaha secara tidak sah yang dilakukan dengan cara mengalihkan produksi langsung atau direct PT Askrindo menjadi seolah-olah produksi tidak langsung melalui PT AMU dalam kurung indirect, yang kemudian sebagian diantaranya dikeluarkan kembali ke oknum di PT Askrindo secara tunai, seolah-olah sebagian beban operasional tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atau dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban fiktif, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam perkara dimaksud, penyidik telah melakukan penyitaan sejumlah uang dari share komisi tadi sejumlah 611.428.130 rupiah dan 762.900 US dollar serta 32.000 US dolar Singapura. Untuk kerugian negara, rekan-rekan sekalian, baik dari Perum Perindo tadi maupun dari PT AMU ini, saat ini sedang dilakukan perhitungan kerugian negara. Untuk AMU yang barusan saya sampaikan, itu dilakukan perhitungan kerugian negara oleh BPKP. Sedangkan untuk PT Perindo itu dilakukan perhitungan kerugian negara oleh BPK. Peran masing-masing dalam perkara AMU ini, tersangka WW meminta dan menerima bagian dari share komisi yang tidak sah dari PT AMU. Untuk tersangka FB mengetahui dan menyetujui pengeluaran beban operasional PT AMU secara tunai tanpa melalui permohonan resmi dari pihak ketiga yang berhak tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atau dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban fiktif. Kemudian membagi dan menyerahkan share komisi yang ditarik secara tunai di PT AMU Pusat kepada oknum di PT Askrindo. Sampai saat ini keempat oknum itu adalah keempat orang. Perbuatan tersangka saya rasa singkat saja, sebagaimana primer pasal 2-nya, kemudian subsidiarnya pasal 3 dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1.
Dan kemudian juga terhadap kedua tersangka ini, tadi sebelum dilakukan penahanan juga dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dan dinyatakan sehat dan dapat dilakukan penahanan. Demikian kira-kira rekan-rekan sekalian apa yang bisa kami sampaikan terhadap perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi terhadap kedua kasus baik itu Perindo maupun PT Amo.